Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang dasar dan ruang lingkup ilmu pendidikan Islam. Sebelum memaparkan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya An Anisah, NIM 119202001. Langsung saja kita lanjutkan ke materi. Untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar pendidikan Islam. Setiap kegiatan yang disengaja dan memiliki tujuan, maka harus memiliki tempat landasan untuk berpijak yang baik dan kuat. Begitupun dengan pendidikan Islam. Sebagai suatu upaya membentuk manusia, maka harus mempunyai landasan kemana semua kegiatan dan perumusan tujuan pendidikan Islam itu diarahkan. Untuk dasar-dasar pendidikan Islam itu memiliki 6 dasar. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran ialah firman Allah yang berupa wahyu yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya terkandung ajaran pokok yang dapat dikembangkan untuk keperluan seluruh aspek kehidupan melalui ijtihad atau pemikiran para ulama. Ajaran yang terkandung dalam Al-Quran terdiri dari 2 prinsip besar, yaitu syariah dan akidah. Dasar yang kedua yaitu as-sunnah. As-sunnah adalah sesuatu yang dinukilkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapannya. Sunnah juga berisi petunjuk untuk kemaslahatan hidup manusia dalam segala aspeknya, untuk membina umat menjadi manusia seutuhnya atau muslim yang bertakwa. As-sunnah dapat dijadikan sebagai dasar pendidikan Islam ini karena 2 perintah. Yang pertama, Allah memerintahkan kepada hambanya untuk mentaati Rasulullah dan wajib berpegang teguh atau menerima apa yang datang dari Rasulullah. Dan yang kedua yaitu pribadi Rasulullah dan segala aktivitasnya merupakan. Untuk dasar yang ketiga yaitu perkataan, sikap, dan perbuatan sahabat. Yang disebut sahabat adalah orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan beriman juga. Allah pun pernah bersabda dalam Quran surat At-Taubah ayat 100, yaitu yang berarti orang-orang yang mengikuti muhajirin ataupun ansor dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun meridhoinya. Untuk dasar yang keempat yaitu tradisi atau kebiasaan. Tradisi adalah kebiasaan masyarakat baik berupa perkataan maupun perbuatan yang dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan dan seakan-akan merupakan hukum tersendiri, sehingga jiwanya merasa tenang dalam melakukannya karena sejalan dengan akal dan diterima oleh tabiat yang sejahtera. Kelima yaitu maslahah al-mursalah, yang artinya menetapkan undang-undang, peraturan, dan hukum tentang pendidikan dalam hal-hal sama sekali tidak disebutkan nasnya, namun dipertimbangkan kemaslahatan. Dasar yang terakhir yaitu hasil pemikiran para ahli atau disebut juga dengan ijtihad. Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan ulama Islam di dalam memahami nas-nas Al-Quran dan Sunnah Nabi yang berhubungan dengan penjelasan dan dalil tentang dasar pendidikan Islam. Kemudian selanjutnya yaitu ruang lingkup. Ruang lingkup ilmu pendidikan ini sangatlah luas. Karena banyak pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung dan tidak langsung. Ruang lingkup yang pertama yaitu perbuatan mendidik itu sendiri. Mendidik di sini adalah seluruh kegiatan atau sikap yang dilakukan oleh pendidik sewaktu menghadapi anak didik, atau istilah lainnya yaitu sikap atau tindakan menuntun atau membimbing peserta didik. Dan yang kedua adalah anak didik, yaitu pihak yang merupakan objek terpenting dalam pendidikan. Hal ini disebabkan karena tindakan mendidik itu dilakukan hanyalah untuk membawa anak didik kepada tujuan pendidikan Islam yang kita inginkan. Dan yang ketiga yaitu dasar dan tujuan pendidikan Islam.
dasar dan tujuannya yaitu landasan yang menjadi fundamental serta sumber dari segala kegiatan pendidikan Islam itu dilakukan. Dasar atau sumber pendidikan Islam yaitu arah kemana anak didik itu akan dibawa sudah ditulis dalam dasar dan tujuan pendidikan Islam itu. Yang keempat adalah pendidik. Pendidik itu adalah subjek yang melaksanakan pendidikan Islam. Pendidik ini memiliki peran untuk berlangsungnya pendidikan, baik atau tidaknya pendidikan berpengaruh besar terhadap hasil pendidikan Islam itu. Yang selanjutnya yaitu materi pendidikan Islam. Materi yaitu bahan-bahan atau pengalaman-pengalaman belajar ilmu agama Islam yang disusun sedemikian rupa dan tersusun secara sistematis dan disampaikan kepada anak-anak peserta didik sehingga mereka mampu memahaminya. Yang keenam yaitu media pembelajaran Islam. Media pendidikan ini adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan dari seorang pendidik ke peserta didik, sehingga merangsang pikiran, perhatian, perasaan, dan minat para peserta didik untuk belajar. Untuk selanjutnya yaitu metode pendidikan Islam. Metode adalah cara yang paling tepat dilakukan oleh pendidik untuk menyampaikan materi pendidikan Islam, agar materi pendidikan Islam tersebut dapat tersampaikan dan dapat dipahami oleh peserta didik. Untuk selanjutnya yaitu tentang evaluasi pendidikan. Evaluasi adalah cara-cara bagaimana mengadakan evaluasi atau penilaian terhadap hasil belajar. Tujuan untuk ruang lingkup yang terakhir yaitu lingkungan sekitar, yaitu keadaan yang berpengaruh dalam pelaksanaan hasil pendidikan Islam itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu kegunaan ilmu pendidikan Islam. Kegunaan ilmu pendidikan Islam ini menurut Arifin adalah yang pertama yaitu pendidikan sebagai usaha membentuk pribadi manusia melalui proses yang panjang dan tidak diketahui hasilnya. Karena bentuk manusia berbeda dengan membentuk benda mati yang bisa dibentuk sesuai dengan keinginan kita atau si penciptanya. Dan yang kedua yaitu pendidikan Islam pada dasarnya bersumber pada nilai-nilai agama Islam, di samping membentuk sikap hidup yang dijiwai nilai-nilai Islam, juga mengembangkan kemampuan berilmu pengetahuan sejalan dengan nilai-nilai Islam yang melandasinya. Yang ketiga yaitu agama Islam sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertujuan untuk membahagiakan dan mensejahterakan manusia baik di dunia dan di akhirat. Yang keempat yaitu ruang lingkup kependidikan Islam adalah mencakup segala bidang kehidupan manusia di dunia, di mana manusia mampu memanfaatkan sebagai tempat menanam benih amal yang dapat dipanen di akhirat nanti. Dan yang kelima yaitu sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.